Oke John, balik lagi di channel video gua. Nah, jadi video kali ini gue pengen bercerita tentang judul di video gue juga. Gue menganjurkan kenapa jangan memakai BPJS kalau memang niatnya untuk melahirkan anak pertama sesar. Jadi memang ini cerita gue. Jadi gue bercerita dulu ya John. Jadi gue memang baru menikah dan mempunyai anak baru satu, dan kemarin 4 bulan yang lalu lah John, istri gue melahirkan anak gue. Nah ini fotonya. Nah jadi itu foto anak gue. Jadi istri gue itu melahirkan sesar John. Memang biasanya lu semua John pasti pengen istri itu melahirkan secara normal, apalagi anak pertama. Memang istri itu niat paling pertama tuh melahirkan secara normal John, karena dia pengen merasakan namanya melahirkan tidak melalui sesar. Dan gue itu support kepada istri gue, tapi memang berkendak lain, istri gue itu sesar John. Jadi di sini gue pingin kasih informasi John tentang BPJS. Jadi memang BPJS itu sangat memudahkan kita John untuk biaya rumah sakitnya. Tentu karena semua di cover oleh BPJS tanpa ada sedikit pun nominal yang keluar di rumah sakit itu, dan gue merasakan seperti itu John. Cuman di sini problemnya gue tidak bisa, atau istri gue tidak bisa melahirkan secara normal di cover oleh BPJS itu John. Gue tidak menyalahkan BPJS itu, cuman menurut gue apa yang dilakukan di rumah sakit itu bisa dilakukan di bidan itu secara normal John. Jadi singkat cerita, istri gue itu memang niat lahir secara normal, makanya niat gue itu lahir di bidan John. Tapi memang gue udah mempersiapkan BPJS untuk masalah urgent untuk lahiran anak gua. Jadi gue persiapan kalau lahir sesar kan butuh biaya besar. Nah itu harus kita siapin BPJS John. Cuman kalau untuk normal gua pengen di bidan aja John. Jadi untuk mengeluarkan anak gua itu secara normal masih bisa lah gua. Sebangsa yang gue tahu itu kemarin kalau normal itu bayar 2 juta John. Jadi gue masih sanggup untuk membayar. Jadi gue pilih itu istri gue lahiran di bidan. Dan gue juga memang sudah bertanya-tanya kepada orang-orang dari pihak rumah sakit yang kerjasama sama BPJS itu terkadang tidak mau ambil pusing John untuk masalah kelahiran. Jadi dia kalau ada masalah sedikit gitu tentang kehamilan, dia langsung rujukannya ke sesar supaya tidak mengambil resiko terlalu tinggi John. Di pihak rumah sakit itu juga sudah mengobrol duluan sama gua John. Jadi tentang istri gue bisa ke rumah sakit itu gue juga bingung, karena posisinya gue untuk 9 bulan istri gue itu gue masih cek terakhir di rumah sakit yang kerjasama BPJS. Jadi gue di rumah sakit untuk ngecek, tapi gue lahir nanti di bidan. Karena nanti data-data yang di rumah sakit itu gue bawa ke bidan, dan bidan juga masih
mau mengurusnya. Yang penting di bidan sudah pernah cek beberapa kali, John. Jadi gue biasanya tuh waktu itu 5 bulan, itu 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan gue cek 2 kali di rumah sakit dan di bidan. Jadi gue double tuh ngecek USG istri gue. Jadi di bidan punya record hamilan istri gue, di rumah sakit juga punya USG-nya. Nah, di 9 bulan itu pas gue lagi ngecek, memang kondisinya lagi rame banget, John. Tapi istri gue nunggu tuh di situ dan merasakan perut sakit. Nah, dan tidak sengaja istri gue itu malah dirujuk sama dokternya itu untuk langsung persalinan karena sudah ada kontraksi. Nah, di situ gue bingung, gue niat di bidan sudah janji, tapi di kondisi situ bini gue sudah merasakan sakit. Nah, gue sudah menanyakan, istri gue ingin melahirkan secara normal dan dia menyetujui memang kalau tidak ada masalah kita lakukan normal di rumah sakit itu. Cuman nggak tahu kenapa ya, ada problem yang nggak terlalu berat lah menurut gua, tetapi intinya di rumah sakit itu tidak mau menunggu lama-lama karena satu, menurut gua ya, itu menghitung biaya kamar ya. Kedua, dokternya, John. Jadi kalau menurut gue itu normal itu butuh waktu dokternya untuk mengeluarkan anak gue. Tapi kalau sesar sudah langsung bikin jadwal operasi, langsung dibedah, John. Nah, di situ menurut gue dokternya nggak mau menunggu lama-lama, John, karena kontraksi istri gue itu lama pas di situ. Dan gue udah niatnya tuh pertama kekeh pengen normal ngikutin istri gue. Cuman di situ karena memang istri gue pembukaannya tidak sampai berapa ya ke pembukaan itu. Pokoknya waktu itu istri gue pembukaan cuma sampai 2 gitu, John. Cuman ada tahapnya tuh pembukaan, gue nggak tahu dah. Nah, di situ pembukaan istri gue 2 dan dokter tidak mau menunggu. Jadi mau nggak mau harus dilakukan sesar. Karena gue udah kebentur di situ, karena udah gue tinggal di rumah sakit, istri gue mau nggak mau ngikutin saran dokter. Dan di situ istri gue akhirnya sesar. Nah, jadi bagi lu semua, John, yang baru punya anak pertama, baru melahirkan seperti gue, John. Jadi di sini gue pengen berbagi aja sama lu, John. Jadi memang ada positif negatifnya lah tentang memakai BPJS kalau emang istri lu sedang melahirkan. Tapi gue bakal menurut gue positif kalau memang lu untuk berobat lu harus punya BPJS supaya bisa membantu rumah sakit biayanya. Tapi kalau memang untuk melahirkan, gue rada nggak support untuk BPJS, John. Jadi gue perkara istri gue bisa normal, tapi karena gue pakai BPJS, jadi untuk tanganan di rumah sakit itu dia tidak mau menunggu lama-lama. Jadi harus langsung ditangani sesar. Tapi menurut gua kalau lu sudah langsung ke bidan, menurut gua kalau tidak ada masalah sepele, sama bidan bisa diusahain. Kita juga nggak mau ambil resiko, John, kalau memang anak lu terlilit ari-ari lehernya, kalau enggak kekurangan cairan, air ketubannya udah pecah. Nah, itu juga di bidan pun juga nggak mau ambil resiko lama-lama, terkadang dia nanti dirujuk
ke rumah sakit, tapi dia masih ada jeda waktu untuk berapa jam lah untuk bisa tanganin. Nah, jadi menurut gua paling pertama, kalau memang lu niat ingin normal, cek ke bidan, tapi lu juga cek ke rumah sakit yang di cover BPJS, jadi double John. Kayak gua cek USG-nya. Nah, tapi memang lu langsung konsultasinya ke terakhir di bulan 9 itu ke bidan John, biar diurus sama dia. Tapi lu harus ngomong sama bidannya yang bisa mengurus BPJS. Seperti gua kemarin, bidan dia siap untuk memproses BPJS-nya, rujukan ke rumah sakit. Itu John. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk lu John. Gua cuman berbagi sharing. Jadi positif negatifnya tentang BPJS ya lu pikir sendirilah. Kalau gua sih selalu support untuk BPJS untuk kesehatannya. Tapi kalau untuk kehamilan si cabang buah hati ingin normal, gue saranin ke bidan dulu John, jangan langsung ke rumah sakit. Karena gue sudah menanyakan ini ke semua teman-teman gue, dan semua yang di cover BPJS di rumah sakit 90% lah itu semuanya sesar. Oke, jadi sekian dulu video kali ini, mungkin bermanfaat untuk lu John. Thanks.